warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana sekolahnya? Walaupun udah siap masih semangat gak? Semangat ya. Coba ibu mau tepuk semangatnya buat kalian semua. Coba tepuk semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan disiapkan. Untuk mengucapkan sabda dimulai. Dah selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu absen dulu ya. Untuk laki-laki menjawab hadir, perempuan hadiroh. Elisania, Karimah, Hanaya, Apa Fadila, kemana? Siti Rafisa Asia, oke, silakan keluarkan buku tulisnya, tulis dan buku paketnya ya. Sudah. Buka halaman 81. Sudah. Ibu ingin bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Tentang apa? Zakat fitrah. Kalau ada yang bisa menjelaskan zakat fitrah itu apa? Oke, terima kasih tepuk tangannya. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat itu terbagi dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Terus kita akan membahas tentang sedekah, infak, dan hadiah. Jadi tujuan belajar hari ini, siswa-siswi mampu menjelaskan pengertian dasar dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah, dan dapat mengidentifikasi perbedaan dari keempat istilah tersebut. Berbagi, ada atau nggak berbagi itu artinya apa? Berbagi. Berbagi itu bisa berupa uang, barang, makanan, ya. Jadi berbagi itu memberikan atau menerima sesuatu, dapat berupa materi, berupa uang tadi, makanan, barang atau non materi. Misalnya, ya baju itu kan barang. Kalau yang non materi berarti berbagi cerita, bisa ilmu, betul ilmu. Ini ada yang pernah ikut membayar zakat fitrah? Ada enggak? Misalnya ke masjid dan zakat fitrah bisa diberikan kepada misalnya masjid atau orang-orang yang harus orang-orang yang membutuhkan atau yang sudah harus mendapatkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa apa tadi? Berupa apa? Beras. Beras berapa liter berasnya? Ya betul, 3,5 liter atau berapa kilo? Ya betul, 2,5 kilogram beras. Ini zakat fitrah itu ya. Ya, atau 3,5 liter beras, dan bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan, begitu orang yang tidak mampu ya. Dan dikeluarkannya pada saat wajib ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya sebelum tanggal 10 sholat Idul Fitri ya. Yang kedua, zakat mal. Ada yang bisa dijelaskan nggak zakat mal itu apa sih pengertiannya? Coba siapa yang bisa membacakan pengertian zakat mal? Aku.
selain itu juga orang fakir itu tidak punya pekerjaan, jadi tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak bisa memberi kebutuhan sehari-hari. Itu disebut dengan orang fakir. Hal yang kedua itu penerima zakat. Yang kedua orang miskin. Orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya di rumah. Itu namanya orang miskin. Yang penerima zakat yang ketiga adalah amil. Ada atau kamu apa artinya? Ya betul, amil itu adalah orang dari yang orang dari baik pemerintahan yang ditugaskan untuk membagikan zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Nanti itu yang orang yang mengurus zakat. Nah, sebenarnya itu modalnya ada yang pernah berinfak. Misalnya contohnya apa berinfak dalam kehidupan sehari-hari? Yang berinfak di misalnya kelopak masjid, kelopak sekolahan, ada yang anak yatim atau kelopak apapun itu ya. Yang penting kita berinfak baik itu nominalnya sedikit, asal dengan hati yang tulus dan ikhlas, akan kita akan mendapatkan pahala berinfak dengan tulus dan niat yang baik. Kalau infak itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Infak adalah sebagian harta, berarti infak itu yang disalurkan adalah sebagian harta, baik itu uang atau apapun itu ya. Sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan umum itu dinamakan dengan infak. Ketiga adalah sedekah. Siapa yang pernah bersedekah? Yang pernah bersedekah apa? Apa? Ya misalnya untuk ya bisa untuk orang yang punya untuk sedekah, misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal tuanya atau apa gitu ya. Sedekah mau berapapun uangnya, sedekah itu merupakan perbuatan yang baik atau yang buruk. Sedekah baik, karena kita akan mendapatkan pahala juga kalau kita bersedekah. Kalau misalnya kita senyum kepada sesama teman atau kepada orang tua atau orang lain, itu termasuk sedekah atau bukan? Sedekah, tapi bukan berupa materi ya. Itu termasuk sedekah juga. Sedekah itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sedekah sunnah ya. Sedekah hukumnya sunnah ya. Sedekah itu bisa berupa materi, misalnya uang atau harta benda barang gitu. Kalau yang materi misalnya senyum kepada orang lain, misalnya menyapa, itu termasuk sedekah yang termasuk dalam materi. Nah, sedekah itu harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus. Misalnya kalian bersedekah tapi tidak ikhlas, nanti akan tidak berkah. Kita juga kalau bisa sedekah yang dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas dan tulus, kita akan mendapatkan pahala dari Allah ya. Sedekah itu makanya harus dilakukan dengan niat yang baik. Selanjutnya adalah hadiah. Ada yang pernah mendapatkan hadiah? Misalnya apa bintang? Mendapat hadiah apa? Ya, ulang tahun yang kedua ada ulang tahun. Ada apa lagi? Ada yang pernah? Ibu ya betul. Coklat. Misalnya kita sudah mendapatkan juara, baik itu misalnya ikut lomba, kalian mendapatkan juara kan? Itu ada yang dikasih hadiah ya, bisa sama orang tuanya atau sama saudaranya atau sama gurunya. Itu termasuk adalah
memenangkan suatu lomba. Terus kalian memberi hadiah itu termasuk perilaku terpuji apa tercela? Terpuji ya. Jadi memberikan hadiah itu perilaku terpuji, perilaku yang baik. Selanjutnya adalah hikmah berbagi, manfaat dari berbagi. Kalau misalnya kalian berbagi kepada orang lain, kalian akan mendapatkan apa dari Allah? Pahala. Hikmah berbagi itu mendapatkan pahala. Selain mendapatkan pahala, rezeki kita akan dilipat gandakan, apalagi dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita berbagi kepada orang lain, misalnya kita berbagi kepada orang yang gak punya, berarti kita sudah menolong orang yang susah-susah, ya. Kita sudah membantu orang yang susah. Nah, ya ibu akan memberikan kalian tugas ya untuk dikerjakan. Untuk pertama saya jelaskan perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Misalnya kan zakat itu wajib, berarti ya kalau zakat wajib, infak wajib, zakat wajib, infak sunnah, sedekah sunnah, hadiah juga sunnah. Itu udah termasuk perbedaannya. Terus misalnya perbedaan yang lainnya dari pengertiannya juga. Yang kedua, berikan masing-masing satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menurutmu manakah dari keempat istilah tersebut yang hukumnya wajib? Sudah semua mengerjakan tugasnya? Hasilnya memuaskan enggak? Alhamdulillah ya. Coba ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan satu contoh dari masing-masing zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Satu aja. Oh, jangan diangkat. Dari kalian berdua, satu contoh zakat apa? Kembalikan benar kepada ibunya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan ya buat temennya. Ya, contoh dari sedekah. Satu aja. Siapa? Di sini Bapak. Dari sedekah ya. Oke, betul. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar apa aja? Zakat itu terbagi jadi dua. Ya, zakat itu terbagi jadi dua. Yang pertama zakat apa? Hikmah berbagi. Tempat tersebut zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Hikmahnya itu berarti mendapatkan pahala dari Allah, rezeki kita dilipat gandakan, ya, dan membantu orang yang kesusahan atau orang lemah yang tidak punya harta atau tidak punya uang, ya. Terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan